Ana debat janji menuju Mandung di Sabang. Kau pegang Den. Pat kerjaan. Bang. Pegang tiat. Bek. Melanggar hukum bro ni. Pat. Tanya janji lah ke. Kau pegang tiat Pat. Langgar hukum bek. Bila pegang apa pegang. Dah betul bang. Yang Pat, lu kau pegang Den. Korang tak selesaikan. Ana mata mirah, mata mirah ana aku. Korang tak selesaikan. Tapi hana ke permen baju ka. Selesaikan orangnya. Selesaikan orangnya Den. Memang wakil Nova 2 tahun setengah aku pre. Pat proyek kelong pat, SK kelong pat. Kerjaan lu pat sih pegang sihat. Kau pegang sihat. Keke di dehut lewanya di keke bu. Apa? Orangnya harus selesaikan. Kuim lewanya. Kau selesaikan Den. Dan jika pat proyek lu 2 tahun setengah aku pre. Pat dan jika. Hana si kau pegang tak orangnya betang sihat. Proyek lu 4. Dipilih hubah. Alihnya ke petang siap menyangkut SK lompat, alihnya ke hujan halu pak cik pegah siap. 2 tahun setengah tak berjanji ke lu. Ya pak. Cik pegah siap. Nggak tahu ni bang. Hana cerita. Orangnya tak selesai kan. Hana le bang, kan lagi kan. Nguploh ke dan janji dengan draw ni bang. Ngawak ke. Okey orang ngubut bang. Orang ngubut okey. Peng ku habis rumah ku habis ke. Hana ke permen kah? Selesaikan Den. Setelah Irwandi ditangkap KPK dan hari ini menjalani masa hukuman, jelas pemerintahan Aceh berada di tangan Nova Iriansyah wakilnya. Apa yang kalian rasakan di tangan Nova? Begini bang, terus terang saya sampai saat ini belum pernah berjumpa dengan Pak Nova. Ini kan Anda Pensus kan? Itu lagi ceritanya. Gimana penasihat khusus gubernur tapi nggak bisa? Iya. Ditempatkan di mana itu? Di Dinas Pertambangan dan Energi. Kabarnya Pensus gubernur basah ya kan? Ada nggak sosok Adnan Yaakob Oden itu? Kenal nggak? Misalnya dia salah satu anggota tim ketika itu? Nggak ada. Nggak ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, bertemu kembali kita dalam program Saleh Abdullah channel YouTube. Sahabat sisi lain, sejak dari awal hingga menjelang paruh akhir kepemimpinan Irwandi Nova, perseteruan di antara sesama tim relawan terus saja terjadi. Terakhir Rabu kemarin atau 2 hari lalu, seorang relawan atau 2 orang relawan dari Irwandi Yusuf sempat terlibat dakwa-dakwi dengan salah seorang staf khusus Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga kisah-kisah yang tak elok ini selalu muncul ke permukaan? Malam ini kami mengundang salah seorang relawan inti atau ring satunya Irwandi Yusuf saat pilkada Gubernur Aceh bersama Nova Iriansyah pada tahun 2017 lalu. Beliau adalah Ziaul Azmi. Assalamualaikum Pak Zia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Ya, saya panggil Zia aja ya karena boleh, Bang. umur berapa? 79 lahirnya. 79 berarti 42 lebih. Oh, berarti lebih jauh tua saya. Oh iya. Selama ini pasca Bang Wandi bermasalah, apa aja kegiatan Pak Zia? Ya, selama ini ya kegiatan saya pada awalnya sebenarnya gini, kita
bekerja di bengkel, Bang. Oh, bengkel. Bengkel. Di mana? Di Biren, di Banda Aceh? Di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Di Usaha Maju. Oh, yang di daerah Lampenurut itu. Lampenurut, Bang. Oh, Lampenurut. karoseri itu ya? Karoseri. Ya. Kayaknya itu juga punyanya adik Irwandi ya? Benar, Bang. Punya Bang Zaini ya? Benar. Oh, benar. iya. Jadi Terus? saya mengelola itu. Oh, ya. Jadi sebelumnya memang saya pernah ya di UN, pernah di NGO ya, NGO. Swiss Contact, ya, gitu. Selepas itu ya karena kita ingin juga berbuat di politik ini untuk Aceh, makanya saya bergabung dengan dalam yang tim pemenangan Irwandi Yusuf Nova Iriansyah. Benar. Pilkada yang lalu. Benar. Ya. Pak Jia ini berasal dari Biren ya? Iya, Bang. Berarti sekampung dengan Irwandi. Sekampung, Ya. tapi agak berjauhan ya. Agak berjauhan. Di Biren di mananya? Saya tepatnya di Desa Krung Juli Timur. Oh, Krung Juli. Arah Juli ya? Bukan. Oh, bukan. Arah masuk Simpang 4 Biren. Itu masuk ke arah jalan ke laut. Oh. Arah ke utara ya. Utara. Iya. Ya. Berarti bagi Jia, Irwandi begitu terkesan ya? Begini. Iya. Saya melihat sosok Irwandi Yusuf itu. Beliau punya karakteristik yang kuat, keacehan. Oke. Sehingga pada waktu itu saya putuskan untuk memperjuangkan beliau, untuk menang. Memperjuangkan beliau dan alhamdulillah menang. Artinya semua proses Jia tahu ya? Insya Allah tahu sedikit Bang. Oke. Kenapa pada akhirnya Irwandi memilih Nova sebagai wakil? Mungkin di satu sisi ya, di satu sisi yang saya tahu. Karena dengan adanya partai kan legalitasnya mungkin kuat, bisa jadi kuat untuk meraih kemenangan. Nah karena partai kan apalagi partai nasional kan, mungkin itu saja Bang. Ya. Saya tahu. Dari hasil pantauan kami dari beberapa pemberitaan media, Zia juga termasuk tim relawan yang paling setia mendampingi sampai ke pengadilan di KPK waktu itu ya. Sampai buat secara langsung. Tidak sebelum ada putusan itu tidak lepas ya. Selalu menempel dengan Irwandi. Ya ini itu inisiatif sendiri Pak. Inisiatif sendiri. Artinya memang loyalitas, kesetiaan itu terus diperlihatkan. Baik, setelah Irwandi ditangkap KPK dan hari ini menjalani masa hukuman, jelas pemerintahan Aceh berada di tangan Nova Iriansyah wakilnya. Benar. Apa yang kalian rasakan di tangan Nova? Begini Bang, terus terang saya sampai saat ini belum pernah berjumpa dengan Pak Nova. Belum pernah berjumpa? Tapi Anda ketua tim sukses di Ring 1. Maksudnya begini, berjumpa ya dialog ya? Biasa aja, tidak pernah berbicara serius dengan beliau kan. Dan ada beberapa kali ya saya coba dengan kawan-kawan di Demokrat yang mungkin belum ada kesempatan Bang. Tapi kan Anda pensus kan? Itu lagi ceritanya. Gimana penasihat khusus gubernur tapi nggak bisa? Iya. Sejak kapan pensus itu? Setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu. Tepatnya mungkin sekitar bulan 4 atau bulan 3 lah. 2020. Ditempatkan di mana itu? Di Dinas Pertambangan dan Energi. Kabarnya pensus gubernur basah ya kan. Selain punya honor juga bisa tanda petik bisa main dengan dinas. Tapi gini Bang, semua kan punya track record Bang. Track record. Kenapa saya bergabung? Ini cerita sedikit Bang. Kenapa saya bergabung di relawan? Relawan ini kan rakyat Bang. Bagi saya kawan-kawan di relawan ini rakyat dan rakyat itu pola pikirnya kan tidak sama. Ada dengan pejabat. Karena kebetulan setelah menang saya ada menyewa satu rumah di Batoh. Jadi saya kawan-kawan yang dulu kenal di lapangan ini, saya terima aja. Siapa yang ke Banda Aceh ini, saya terima aja ini itu. Saya berpikir bagaimana bisa mengelola sebuah yang
jangan lepas, jangan lepas lagi sehingga terarah nantinya itu tujuan. Mungkin Allah belum mengizinkannya sehingga sampai Pak Irwandi pun ditangkap, dan setelah itu ada beberapa kejadian, kejadian. Maksudnya kalau kita insiden lah ya, insiden, sehingga maksudnya bagaimana kita rangkul semuanya. Rangkul semua ini. Jangan walaupun nggak bisa semua, Bang. Ada kawan-kawan yang ini mengupayakan bagaimana bisa mendapatkanlah sesuatu pemberdayaan bagi mereka. Tapi apakah itu sangat indah? Apalagi ini kan mau selesai nih Juni 2022. Itu Nova akan berakhir. Dan kami prediksikan Desember 2021 dia juga akan mulai ditinggalkan orang kan. Biasa itu kan tradisi politik. Begini Pak, saya melihat mungkin hal ini lebih ke hal ke depan. Saya melihat hal ke depan beranjak dari sejarah-sejarah di belakang. Jadi rakyat Aceh ini walaupun ya semampu kita, seperti abang, seperti saya berbuat. Dulu saya melalui NGO, pernah juga saya mendukung Aceh Future waktu itu, mengumpulkan korban konflik sampai 15.000 untuk kita perjuangkan agar mendapatkan haknya dari negara lah ya. Dari negara ya, melalui BRA waktu itu. Dan alhamdulillah adalah. Jadi selanjutnya berlanjut terus. Jadi begitu juga halnya sekarang, Bang. Jadi generasi ini, generasi termasuk kita lah, bagaimana mereka punya pola pikir yang cerdas ke depan, mengikuti perkembangan zaman. Apalagi saat sekarang kita semua sedang dilanda dengan suatu pandemi yang luar biasa. Tapi kalau nggak ada uang gimana pikir masa depan? Perut mereka itu dia. Itu dia, Bang. Makanya kita coba komunikasi dengan tim Pak Nova. Itulah berawalnya lah. Sekarang pasca Irwandi tidak lagi berkuasa, ada berapa orang relawan Irwandi khususnya yang menjadi orang lingkaran Nova itu? Kalau saya tidak tahu persis, Bang. Enggak, itu kan dulu ada James NKRI, ada Elisman, ada Azia, ada mungkin ada si Diki ya lebih duluan ya. Diki mungkin dia ya. Ada sekitar 10 orang lebih. Saya rasa enggak ya. Saya rasa enggak. Nah, sekarang Pensus itu aja lebih 40 kemarin tuh kan? Benar Bang. Itu dari partai mana aja atau dari kelompok mana aja atau kelompok datang tiba-tiba? Kalau bangsa Aceh itu Bomanok Mira, Cok Bomanok Mira. Ya, saya kurang mengerti itu, Bang. Karena saya sendiri ditawar. Oh, gitu. Saya sendiri ditawar beranjak dari mereka mengundang saya di sebuah pertemuan. Diajak menjadi Pensus. Tunggu, enggak. Bukan diajak langsung jadi Pensus. Jadi di pertemuan tersebut, jadi ada beberapa orang dari Pak Nova dan beberapa dari kami perwakilan relawan. Disitulah mereka bilang ini ada program yang akan diberikan kepada relawan. Cuman ini perlu dibahas kembali. Jadi perlu disusun tim-timnya, bagaimana mekanismenya. Ya, kami setuju karena itu yang kami harapkan. Itu 2020. Itu di 2020 awal mungkin. Faktanya ada terwujud seperti yang dibicarakan ini? Sampai saat sekarang belum, Bang. Belum makanya. Ya kalau sampai sekarang belum berarti ke depan juga enggak gitu kan. Karena kalau kita melihat jarak kekuasaan yang akan baik. Dari pengalaman dia sendiri mulai dari awal sampai mulai menggagas Bang Wandi untuk maju awalnya dari independen, kemudian bergabung dengan Nova sampai menang gitu. Ada nggak sosok
Adnan Yaakob Oden itu? Kenal nggak? Misalnya dia salah satu anggota tim ketika itu, dalam tim. Kalau saya pribadi, ya tentu kan Zia sangat dekat sama Irwan, nempel terus kan? Nggak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu baru muncul kapan itu? Setelah Nova menjadi gubernur definitif atau kapan? Sepertinya begitu, Bang. Sepertinya begitu ya? Ya. Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Jadi awal-awalnya tidak ada gitu ya? Setahu saya tidak ada. Tidak ada. Oke. Insiden kemarin itu kenapa sih? Itu berawal dari mungkin janji ya. Siapa yang janji? Janji gubernur melalui Oden atau janji Oden pribadi? Ini harus di-clearkan dulu. Jadi bisa saya jelaskan sedikit ya? Silakan. Okay. Jadi dari pertemuan pertama yang diundang tadi yang saya bilang di gedung PP, di gedung PP. PP apa itu? Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Oh, di situ pertemuannya? Di situ pertemuannya. Luar biasa. Diundang kami ke situ. Siapa yang menginisiasi menjadi sponsor pertemuan di situ? Ada Iqbal Farabi, ada Agusta Mukhtar, dan ada beberapa kawan yang lain. Karena Agusta Mukhtar juga pengurus PP sekarang. Ya. Terus? Ya. Dari situ berawal. Dari situ berawal. Setelah mengenai program pemberdayaan ini, katanya ada dana yang bisa ini untuk rakyat lah, khususnya untuk pemberdayaan relawan, apakah melalui pelatihan nantinya, bantuan dan sebagainya lah. Tapi intinya perlu adanya mekanisme lagi. Yeah. Jadi dari situ berawal, tidak lama kemudian kan COVID, Bang. Iya. Awal 2020. COVID. Dan sebelum COVID itulah saya sendiri ditawar untuk ini. Untuk pensus. Berapa gajinya di? Saya sekitar 56 lah. 5.600.000. 5.600.000. Berapa bulan dapatnya? Berarti dari bulan 3, Bang. 3 2020. Iya. Sampai bulan 12. Desember 2020. Ya. Sekarang masih status itu pensus. SK saya ada, tapi gajinya nggak ada. Gajinya belum. Oh, di rapel nanti. Bisa jadi. Rapel bisa lebih banyak kan? Ya. Oke, lanjut. Terus? Nah, dari pertemuan itu terjadi pertemuan lagi dengan rekan-rekan. Waktu itu saya ada ke Jakarta kan. Jadi rekan-rekan yang melanjutkan di posko COVID. Jadi membahas lagi program ini. Jadi mungkin tidak ada. Apa itu misalnya yang dibahas? Apakah proyek ataupun program tanam kentang, tanam jagung, atau bangun jembatan atau apa? Ya, di sini mungkin saya pribadi memang ada pengalaman di pemberdayaan ekonomi, seperti saya bilang di Swiss Contact dulu. Jadi saya menyampaikanlah ide dan gagasan sebelumnya. Jadi ini yang digodok, dibahas. Artinya memang pemberdayaan, Bang. Pemberdayaan bagi mereka buat pelatihan nanti, apakah nanti melalui pertanian atau perikanan atau perkebunan, begitulah kira-kira. Tetapi informasi yang saya dapatkan berarti belum ada titik temu. Belum ya? Belum. Sampai pertemuan terakhir itu di kantor Deputi BRA. Itu waktu rapat itu Oden ada di situ? Terakhir itu ada. Oh, terakhir. Jadi waktu itu ada Iqbal Farabi, ada Agusta Mukhtar, ada Oden, ada kawan-kawan relawan. Ya, sahabat sisi lain, kami sudah berusaha untuk mengkonfirmasi persoalan insiden kemarin kepada saudara Oden, tapi hingga rekaman atau tayangan ini kami belum mendapat balasan konfirmasi itu. Silakan. Ya. Nah, di kantor BRA ini, disitulah Iqbal Farabi menyerahkan tanggung jawab ini kepada Oden. Waktu itu kan Pak Oden kan masih wakilnya Pak Iqbal ya, wakil sekjen nih, yang saya tahu ya. Jadi disitulah kawan-kawan mulai berhubungan dengan Pak Oden, sudah mulai jarang-jarang, hampir sampai tidak bisa jumpa lagi. Nah, menurut feeling Zia, apakah tim ini bekerja atau menyusun program itu atas perintah Nova atau inisiatif sendiri? Jangan-jangan Nova juga nggak tahu inisiatif sendiri nih. Dari awal di gedung pertemuan di PP itu
Mereka bilang ini perintah dari Bapak. Enggak, jangan nanti Bapak mengaku saya tidak tahu itu inisiatif sendiri kan gitu kan. Kita pun nggak mau lah Bang. Ya. Kalau inisiatif sendiri mau dapat dari mana nanti kawan-kawan? Oke. Bentrok kemarin antara Oden dengan Benny ini dipicu soal janji-janji itu juga? Dipicu oleh mungkin bisa jadi janji itu. Karena begini ceritanya. Jadi Benny menghubungi saya. Sudah lama kami udah jarang bertemu. Menghubungi saya minta jumpa. Singkat kata ya bagaimana ini janji mereka nggak ada ini sampai sekarang. Saya bilang saya pun begitu, saya coba hubungi Pak Oden pun ya maksudnya sibuk terus. Nah, saya mohon waktunya. Cuman belum juga bertemu, saya bilang sama Benny. Jadi Benny beranggapan saya sudah bertemu. Jadi saya jelaskan sama Benny, saya belum pernah bertemu. Saya bilang. Jadi setelah itu karena jangan ada kecurigaan antara satu dengan yang lain dan kawan-kawan yang lain juga. Maksudnya saya ada sebuah beban, Pak. Seolah-olah nanti Jia udah bermain sendiri. Itu dia. Itu yang beban berat bagi saya. Seakan-akan saya sudah bermain sendiri, apalagi pensus. Kan gitu, Bang. Ya. Padahal sampai saat ini satu dinas pun saya belum pernah datangi. Dan Benny sendiri relawan juga kan? Relawan beliau. Jadi dari Kombatan GAM juga? Iya. Kombatan GAM. Jadi mencobalah kami berdua cari tahu, saya coba hubungi dan sehari sebelum kejadian kemarin saya langsung ke kantor Bang, kantor KONI. Ya Demokrat. Demokrat. Ya kantor Demokrat kebetulan Pak Oden ada di situ. Di kantor Demokrat. Ya, jadi saya cari waktu luang setelah kesibukan beliau. Ya. Minta ketemu, bicara, dan beliau masih belum ada titik temu. Katanya dengan Iqbal bagaimana? Saya bilang sampai saat ini saya belum pernah berjumpa dengan Pak Iqbal Farabi. Saya bilang, coba saya hubungi lagi, nanti saya kabari katanya. Kata Oden nanti saya kabari. Saya tunggu lagi Bang. Saya tunggu si Benny hubungi saya, belum ada kabar saya bilang. Jadi sampai besoknya, singkat kata ya Benny kamilah bersama kan, melihat ada mobil yang dikendarai oleh di KONI, yang dikendarai oleh Oden. Jadi ya dari situ kami hampiri. Pak Oden duduk di situ ada dengan beberapa kawan-kawan. Assalamualaikum saya bilang. Waalaikumsalam. Udah, saya duduk di samping Pak Oden. Benny duduk di depan. Ada kawan-kawan yang lain. Saya bilang, maaf, saya bilang, minta waktunya sebentar, saya bilang. Oke. Dari situ mulai bicara lagi. Jadi panas jadinya. Tiba-tiba itulah mungkin Benny karena terlalu dia sangat sabar, sudah bisa jadi begitu Bang. Akhirnya meledak. Itulah meledak. Oke, pengalaman Jia orang yang dekat dengan Irwandi kemudian masuk dalam ring Nova. Banyak isu yang beredar di luar. Ada beberapa aktivis yang memang menjadi ring satunya Nova Iriansyah. Misalnya tadi ada nama Iqbal Farabi, ada nama Oden, ada nama Agusta Mukhtar, ada juga nama Kausar, ada juga nama Tamrin Ananda. Itu informasi warung kopi itu bener nggak tuh? Orang-orang itu dekat. Gitu. Saya nggak nyebutin Rabudin ya. Kalau Rabudin itu klasternya beda. Nah, kalau menurut pengalaman dia bener nggak tuh orang-orang ini memiliki akses yang sangat bagus lah. Ya namanya sudah dekat Bang, sudah memang. Setahu saya ya memang diperlukan Pak Nova. Diperlukan. Terakhir Muhammad MTA kan menjadi juru bicara kan. Iya.
Jadi kalau ada di warung kopi menyebutkan sesungguhnya orang-orang ini juga orang-orang dekat dan orang kepercayaan. Itu relatif benar ya, gitu. Benar ya. Oke. Nah, lalu apa harapan dari Zia setelah insiden itu? Karena ini kan bukan yang pertama, dulu ada Eddie Obama yang menuntut dikembalikan uang, kemudian Benny sendiri bentrok pernah. Makanya kemarin saya terkejut ketika dibilang masalah proyek itu. Saya terkejut, itu mungkin dia spontan bang. Rupanya sebelum itu bisa jadi sudah 3 kali tadi kan? Mungkin bisa jadi ada masalah pribadi. Mungkin ada janji Pak Oden sama Benny, dia di video itu spontan. Saya pun naiknya mana ada saya lihat. Saya naikkan terus. Tapi ini kan potret yang tidak baik sebenarnya. Ya, benar. Tidak baik dalam masyarakat kan. Benar. Tapi ya seperti kita bilang tadi, biasanya kalau orang yang sudah tidak lagi memiliki penghasilan, itu pasti akan kalah pasti akan nekat kan. Begitu besarkah peran Oden hari ini di dalam lingkaran kekuasaan Nova Iriansyah seperti yang dia tahu? Ya, setahu saya untuk program ini dilempahkan kepada beliau, ya itu saja yang saya jalankan. Mungkin Benny lain lagi persepsinya, lain lagi yang dia tahu. Tapi nggak masuk dalam apendik kan? Syukur enggak. itu beda lain. Beda lagi. Nggak masuk dalam pengatur list PL kan, nggak ya? Saya tidak tahu itu, tidak tahu itu Bang. Jadi, dan kalaupun tahu jangan dikasih tahu. Cukup antara Anda dan tim saja lah kan. Cuman begini Bang, karena saya kan pernah di NGO Bang, pernah di UN, pernah tahu TOR, SOP ini itu dan bagaimana. Saya pernah berapa kali memberikan saran mengenai program pemberdayaan lah dan sebagainya. Cuman masih belum terrealisasi terrealisasi. Waktu 1 tahun lagi. Karena saya melihat grafik Silpa ini naik. Jadi saya kan merasa ini tergugah gitu. Tapi melalui media-media berbayar promosinya bagus tuh, sekian ya kan, udah program ini peningkatan miskin jalan terus gitu ya. Miskin ya, kita lihat buktinya Abang lebih tahu. Apa harapan dia pada sisa akhir masa jabatan Nova Iriansyah yang tidak sampai setahun lagi nih? Harapan saya bagi Pak Gubernur sendiri dan tim-tim semua, mari saya mau beliau lebih bisa dekat, lebih bisa vokal dengan masyarakat. Seperti contoh Bang, maaf kita bilang waktu Pak Irwandi hari Jumat ada pertemuan dengan rakyat, Raja Jelata lah. Jadi hal-hal seperti itu diperlukan Bang di Aceh ini Bang. Itu dari saya. Jadi ada suatu komunikasi. Paling tidak meninggalkan kesan di paruh akhir jabatannya. Sebab kalau untuk maju kembali pun belum tentu. Apakah 2022 atau 2024? Itu cerita lain. Cerita lain lagi. Kalaupun 2022 belum tentu juga dipilih rakyat gitu. Belum tentu. Baik. Saya kira terima kasih. Bang. Atas kehadirannya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, ngobrol-ngobrol ringan aja. Siap. Karena ada gejolak kemarin, tim kami merasa ini menarik untuk mudah-mudahan dalam tema dan isu yang lain kita akan bisa bertemu kembali untuk berbincang banyak hal. Saya melihat pengalaman Anda tadi pernah di UN segala macam, tentu Anda banyak tahu. Cuma malam ini terkesan dari gestur Anda banyak yang Anda sembunyikan, tapi nggak apa-apa, malam ini nggak saya bongkar habis. Nanti pada sesi lainnya akan saya bongkar habis. Siap. Sahabat Sisi Lain, ini tadi perbincangan dengan kami dengan Ziaul Azmi, seorang, saya tidak menyebut relawan, tapi saya menyebut seorang loyalis inti dari mantan Gubernur Aceh Irwan Yusuf. Mudah-mudahan perbincangan kami ini setidaknya ada second opinion dari berbagai peristiwa yang kemarin sempat terjadi. Sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.